wabarakatuh, saudara pemirsa ya, dimanapun saat ini berada dan menyempatkan diri menonton siaran Agung Pos YouTuber. Saudara, saat ini saya kedatangan tamu istimewa Warta 70 80 90. Ya, beliau ini Pak Humaydi sudah cukup populer di Sumatera Selatan, bahkan di tingkat nasional karena beliau mantan wartawan Sriwijaya Pos. Mungkin sekarang sudah bersiul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Humaydi. Pak Haji Humaydi, Pak Haji Humaydi, saya yakin sudah masih walaupun sudah pensiun mengikuti perkembangan pers di negeri ini. Saya merasa bangga ini kedatangan Pak Haji ke tempat kita yang sederhana ini. Pak Haji, saya ingin menanyakan, dengan sekarang era modernisasi pers dan gampang siapapun bisa membuat media, dan media itu tidak harus berada di medsos pun sering dimanfaatkan untuk menginformasikan informasi yang mereka dapat ke publik. Pak Humaydi, bagaimana wartawan itu sebenarnya bagaimana Pak? Yang tergolong wartawan itu seperti apa? Silakan Pak Haji Humaydi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya juga bersyukur bisa bertemu untuk pertama kali dengan Pak Saripudin, walaupun di media sering ketemu, sering lihat, tapi alhamdulillah bertemu tatap muka offline langsung sekarang. Berkaitan dengan wartawan, ya kalau diistilahkan wartawan itu berarti orang yang suka mewartakan. Dilihat dari sisi ini aja definisinya, semua orang bisa jadi wartawan. Sebenarnya manusia pun wartawan, artinya suka mewartakan, suka menyampaikan apapun, termasuk gosip segala macam. Apalagi di kalangan ibu-ibu, mama, perempuan itu berlaku, bukan main itu. Nah, jadi berdasarkan istilah definisi wartawan, memang semua orang otomatis jadi wartawan. Dan sekarang memang terbukti semua orang jadi wartawan, karena apa yang diwartakannya bisa disebarkan segitu juga melalui medsos. Hanya masalahnya orang, masyarakat, pemerintah butuh wartawan yang punya punya arah itu, bukan mewartakan sembarang diwartakan apa aja diwartakan, tapi punya arah yang sesuai dengan bangunan, kemanusiaan dan segala macam. Yang di dalam undang-undang pokok PK, maka dibuatlah undang-undang pokok pers tadi untuk ditetapkan bahwa wartawan memberitakan kebenaran. Itu namanya wartawan. Bukan mewartakan apa saja. Itu bukan mewartakan apa saja, mewartakan kebenaran. Walaupun bisa jadi mewartakan kebenaran itu berakibat kurang baik terhadap dirinya, misalnya orang jadi tersinggung kemudian ditangkap gitu ya. Tapi intinya menurut undang-undang pokok pers, yang namanya wartawan bukan mewartakan apa saja yang bisa diwartakan, digosipkan, tapi mewartakan kebenaran. Itu mungkin intinya sebagai wartawan. Ada batasan-batasan tertentu mungkin. Dengan adanya profesi wartawan akhirnya dibatasi bahwa yang namanya wartawan adalah ini. Walaupun sebenarnya tidak ada batas. Betul. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Wartawan itu sendiri mungkin bisa menilai mana yang pantas tidak pantas. Seharusnya begitu. Tapi setelah dikasih kode etik tadi, sudah ada manifest, akhirnya yang namanya wartawan adalah wartawan yang sesuai dengan undang-undang pers. Jadi kalau tidak sesuai dengan undang-undang pers, itu namanya bukan wartawan. Kode etik jurnalistik ada di sana juga. Ada, betul di situ. Jadi harus setelah ada kesadaran bahwa mewartakan berita apa saja itu merusak, maka harus ada mewartakan hanya kebenaran, itu membangun, tidak merusak. Pak Humaydi, kalau ranah pers kan, permediaan, persurat kabaran, kan wartawan ini ada aturan tersendiri. Wartawan itu sebenarnya sulit tersentuh hukum langsung, karena di sana ada pemimpin redaksi yang bertanggung jawab tentang pemberitaan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang di luar
konteks mungkin wartawan disuruh menghadap sendiri, misalnya polisi misalnya. Tapi itu jarang terjadi kalau memang mereka betul-betul wartawan kan. Biasanya redaksi yang mempertanggungjawabkan segala pemberitaan yang keluar, sehingga wartawan itu bukan penentu berita, mereka cuma pencari berita dan pembuat berita. Apa begitu Pak Haji Humaydi? Ya, kalau di Undang-Undang Pokoksen ada aturannya bahwa pertanggungjawabkan berita yang sudah disebarluaskan. Itu berita itu kan hasil kerja daripada wartawan yang di lapangan, kemudian masuk ke surat kabar, kemudian disebarkan. Nah, pada saat disebarkan sudah disebarkan, tanggung jawab pertama itu adalah pemimpin redaksinya. Tapi digodok dulu kan di ranah redaksi setelah dari wartawan masuk ke. Nah, tapi pemimpin redaksi bisa melimpahkan kepada wartawan bersangkutan. Bisa diarahkan, dilimpahkan kembali lagi sana. Artinya bisa jadi positifnya begini, semua tanggung jawab pemimpin redaksi. Tapi bisa juga dalam artian negatif. Saya kan juga paham sebagai pemimpin yang paham dalam lapangan. Maka diserahkan pada, artinya si pemimpin itu nggak mau bertanggung jawab, serahkan tanggung jawabnya kepada wartawan bersangkutan. Sebenarnya kita ini ya dikatakan pengamat khusus tidak juga, tapi kita sering mengamati. Menurut saya sekarang ini kan banyak beredar terutama media online, dan membuat media ini gampang sekali Pak Maidi. Betul. Membayar link sekian juta, tidak sampai 2-3 juta kan, udah. Mereka pemilih, owner, mereka pemilik redaksi, mereka wartawannya. Sementara kalau kita orang-orang yang lama ini yang bekerja di media massa yang berbadan hukum yang diatur oleh, katakanlah diatur tanda kutip oleh Dewan Pers, kita kan ada pemimpin redaksi, wartawan itu ditugaskan kan, walaupun dia di lapangan mencari sendiri sumber-sumbernya. Nah, ini bahaya enggak kira-kira yang menjadi owner sendiri, pemimpin redaksi sendiri, dan wartawan sendiri? Kira-kira bagaimana Pak Haji Humaydi? Kalau ada fenomena seperti itu, tadi dalam artian wartawan adalah memberitakan segala apa yang bisa diwartakan, apalagi sekarang ada zaman medsos, ada HP segala macam, jadi bisa memberitakan, menyebar ke publik. Itu dalam artian pertama itu terjadi gitu. Tapi ini kan akibatnya mewartakan apa saja yang merusak masyarakat, bukan membuat masyarakat menjadi cerdas, tapi menjadi bodoh gitu kan akibatnya. Nah, dalam kasus seperti ini, bahwa itu jadi pemimpin redaksi, pemimpin segala menjadi wartawan, itu bisa terjadi. Dan resikonya tadi merusak hasilnya. Resiko pertama. Pasti itu terjadi merusak, karena nggak mungkin orang tuh bertindak sebagai wartawan sekaligus pemilik sekaligus jadi owner dan segala macam gitu. Nggak bisa. Nah, makanya ada pembagian tugas dalam satu profesi, profesi apapun selalu ada pembagian tugas, termasuk profesi wartawan. Ada pemimpin redaksi, ada pemimpin perusahaan, ada wartawan, ada redaksi dan segala macam, ada pemasaran. Itu dibagi dalam rangka supaya jangan ada berita apa saja yang bisa keluar itu. Jadi ada pembagian tugas. Ini sama dengan pemerintah. Ada presiden, ada DPR, ada gubernur, ada DPRD gitu kan. Itu kan pembagian tugas. Coba kalau presiden adalah DPR, presiden adalah juga hakim, jaksa agung, kan rusak juga akhirnya negara. Itu yang terjadi kalau suatu perusahaan pers begitu semua dipegang oleh itu rusak pasti. Nggak ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas dimaksudkan tadi untuk supaya produk-produk pers itu bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi publik gitu. Nah, itu kira-kira. Tapi menyangkut juga bahasa Pak. Bisa juga menjadi perusahaan bahasa Indonesia mungkin. Otomatis bahasa yang disampaikan secara tertulis itu dibaca orang dan itu berpengaruh. Jadi kalau bahasanya buruk, akibatnya juga buruk. Tapi kalau bahasanya baik, akibatnya juga bisa baik dan bisa merubah budaya bahasa tadi. Pak Haji Humaydi, kalau kita seperti Pak Humaydi pernah
magang di Kompas, ya. di Seribu juga sama. Kalau saya Pak di Lampung Pos yang lama, ya. Tapi Suara Rakyat walaupun koran daerah dia pembelajarannya terus waktu itu ya, dipimpin oleh Pak Asyid Abdullah, sehingga produk-produk dari Suara Rakyat itu kalau Lampung Pos tidak usah dikatakan lagi, memang produknya mungkin sama dengan Seribu juga produk wartawannya. Ya. Orang-orangnya sudah tertata kan, ya. Dan betul-betul tidak gampang lolos menjadi wartawan saat itu. Betul. Saya tahu betul banyak juga di Seribu juga yang gugur dengan sendirinya dan digugurkan karena tidak lulus menjalani profesi ini. Nah di saya juga di Lampung Pos demikian juga, saya 10 tahun Pak di Lampung Pos. Di Agung Pos di Surat Kabar perwakilan sini. Iya, perwakilan setelah Tias Sekti zaman itu dan Pak Sapuan tahun 90. Dan di Surat Kabar Suara saya sejak tahun 82 rasanya. Sampai sekarang alhamdulillah masih aktif walaupun tidak ke lapangan lagi kan. Nah, dengan adanya itu kita dulu kan pembelajarannya sangat tinggi Pak ya. Betul. Tidak asalnya tidak serta-merta masukkan lamaran diterima langsung jadi wartawan, tidak gitu kan rasanya. Nah, kalau sekarang kelihatannya kan gampang sekali Pak. Nah, kira-kira apa pesan Bapak terhadap kawan-kawan yang menyusulkan diri ke dunia wartawan? Ini apa yang harus diperhatikan? Ya, pada dasarnya wartawan tadi saya sebutkan sebagai manusia ini kita ada kecenderungan mewartakan apa saja yang kita ingin wartakan ke masyarakat, dan ini akibatnya bisa jelek. Itu secara manusia. Tapi kalau kita kemudian ada keimanan, ada agama, maka apa yang kita sampaikan itu biasanya yang baik-baik. Tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang jorok-jorok kepada masyarakat, gitu kan? Gitu. Nah itu ada semacam pengarah dalam diri kita, ada petunjuk bahwa kita begitu juga sebagai wartawan itu sudah ada petunjuk sebenarnya undang-undang pers, kode etik jurnalistik mengarahkan kita supaya yang kita tulis, yang kita sebarkan atau yang kita wartakan melalui audio video itu adalah yang baik-baik, kebenaran, keadilan, itu yang bisa baik tanda kutip walaupun itu kontrol. Ya, bisa jadi baik kan harus ada benarnya. Kalau baik tapi tidak benar jadi salah. Jadi kandungan dari baik itu adalah kebenaran. Hanya kita sampaikan dengan benar, dengan baik. Seperti misalnya kamu jahat. Nah, kamu jahat itu adalah tidak benar. Tapi kandungannya benar, dia jahat. Kandungannya benar, kalau dia mencuri kan jahat. Nah, bagaimana menyampaikan menjadi benar? Itu ada caranya lagi, halus. Makanya harus belajar. Itulah makanya menyampaikan bahasanya tidak terlalu bahasanya benar, bahasanya baik, kandungannya benar. Tapi intinya kandungannya harus benar. Hanya sampaikannya bisa baik, bisa tidak baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Haji Humaydi. Kalau wartawan kan wartawan ini, betul-betul wartawan dia akan dilindungi oleh Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Kalau media sosial yang undang-undangnya ke IT. Nah, ini bagaimana Bapak melihat ini? Agak sulit juga. Ini banyak kasus di masyarakat, baik wartawan maupun tidak wartawan, itu terkena oleh undang-undang IT. IT itu persoalannya. Padahal itu semua sudah ada sebenarnya di undang-undang lain, gitu kan. Nah, dalam hal ini wartawan tetap saja menggunakan undang-undang pokok pers, kode etik jurnalistik, sampaikanlah kebenaran walaupun bisa jadi benturan dengan IT tadi. Karena IT ini kan seringkali diterjemahkan kemauan kehendak penguasa, gitu. Bukan kemauan undang-undang itu sendiri. Asal mula filosofi dari undang-undang itu kan untuk kebaikan tadi, tapi seringkali digunakan untuk hawa nafsu atau keinginan penguasa, gitu. Kira-kira. Di ujung waktu mungkin Pak Haji Humaydi, wartawan senior, ada pesan-pesan untuk pemirsa dan maupun kalangan jurnalis sendiri. Silakan Pak. Terima kasih nih Pak. Alhamdulillah. Pada dasarnya kita sebagai manusia nih, sebelum manusia ini secara umum belum ada profesi wartawan, bukan wartawan.
Jadi manusia secara umum ini kita memang menginginkan kebenaran, ingin menyampaikan kebenaran gitu. Nah, begitu juga oleh yang berprofesi sebagai wartawan itu kemudian keinginan untuk benar itu dilembagakan dengan undang-undang pokok dan kode etik jalan supaya keluar memang kebenaran. Nah, karenanya kita sebagai wartawan, sebagai profesi wartawan semestinya harus lebih daripada manusia pada umumnya dalam menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kita sebagai wartawan menyampaikan kebenaran seperti manusia biasa. Gitu. Kalau manusia biasa mungkin bisa dimaklumi, dia menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak baik. Tapi sebagai wartawan, dia bisa menyampaikan kebenaran, benar-benar kebenaran, bukan kedustaan, dengan cara yang baik. Ada pendapat dari berbagai kalangan bahwa wartawan ini manusia pilihan. Bagaimana menurut Pak? Ya pada dasarnya apapun profesinya itu adalah pilihan, manusia pilihan. Tapi ada yang menarik memang, wartawan ini dalam Islam disebut an-naba, kabar, tukang menyampaikan kabar. Jadi Nabi itu wartawan pada dasarnya. Hanya Nabi menyampaikan kebenaran akhirat langsung dari Allah kepada manusia. Hanya kita menyampaikan kebenaran dari suatu kejadian kepada kejadian lain, disampaikan kebenaran kepada publik. Nah, kejadian inilah kebenaran atau kudustaan, di sini wartawan diujinya. Pak Haji Humaydi, sebenarnya Pak Haji saya lupa, memang beliau ustaz wartawan. Terima kasih banyak, sudah banyak yang disampaikan. Insya Allah ini menjadi masukan dan manfaat bagi semua kalangan, termasuk kalangan wartawan sendiri. Saudara pemirsa, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Haji Humaydi, mantan wartawan Seribu yang tergolong di dalam wartawan 70, 80, 90 Sumatera Selatan. Lebih kurang kami mohon maaf, pada awal saya mohon ampun, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.